Mata kuliah Filsafat Hukum dan Etika Profesi Modul 4, Hukum dan Keadilan. Pendahuluan. Modul ini disusun dari berbagai bahan dan referensi, baik berupa buku-buku terkait, peraturan perundang-undangan, maupun sumber internet. Penulis menyadari masih banyak referensi lain yang dapat digunakan sebagai tambahan dalam modul ini, yang belum tercover oleh penulis. Namun penulis menyampaikan bahwa referensi di luar yang disampaikan di dalam modul ini dapat digunakan juga sebagai acuan untuk menambah wawasan mahasiswa dan menunjang pembelajaran modul. Metode pembelajaran yang digunakan dalam modul ini juga sudah disesuaikan sehingga diharapkan mahasiswa dapat memahami modul dengan mudah disertai dengan soal latihan dan tes terhadap materi modul. Mudah-mudahan modul ini dapat bermanfaat dan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Tujuan dari modul ini adalah memberikan pemahaman tentang pengertian dan konsep hukum dan keadilan, hubungan hukum dan keadilan, teori keadilan menurut para ahli, serta implementasi dari teori-teori dimaksud dalam konteks kehidupan bernegara. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian dan konsep hukum dan keadilan. 2. Menjelaskan hubungan hukum dan keadilan. 3. Menjelaskan konsep keadilan sebagai salah satu cita hukum, Reg ID. 4. Menjelaskan pengertian teori hukum menurut Aristoteles dan Plato. 5. Menjelaskan pengertian teori keadilan menurut John Rawls. Kegiatan belajar 1. Keadilan sebagai cita hukum. Konsep mengenai hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan. Kadangkala konsep keadilan tidak didasarkan pada hukum yang mengakibatkan hukum tersebut berat sebelah. Di sisi lain, hukum haruslah berorientasi pada keadilan. Melalui pembahasan di bawah ini, marilah kita kupas satu persatu mengenai konsep hukum dan keadilan serta bagaimana hubungan hukum dan keadilan tersebut. Semoga kita dapat mengamalkan ilmu mengenai hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. A. Pengertian hukum dan keadilan. 1. Pengertian dan konsep hukum. Pada dasarnya, kita dapat mengetahui adanya hukum itu apabila kita telah melanggarnya, yaitu pada saat kita berhadapan dengan polisi, jaksa, atau hakim, atau saat kita dikenakan sanksi atas pelanggaran yang telah kita lakukan. Walaupun hukum itu tidak dapat kita lihat secara fisik lahiriah, hal itu sudah sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Hukum mengatur hubungan antara setiap individu dalam masyarakat sehingga tertib, aman, dan damai. Banyak definisi atau pengertian mengenai apa itu hukum. Selanjutnya, hukum dapat diartikan sebagai berikut. 1. Hukum diartikan sebagai produk keputusan penguasa, perangkat peraturan yang ditetapkan penguasa seperti undang-undang dan lain-lain. B. Hukum diartikan sebagai produk keputusan hakim, putusan-putusan yang dikeluarkan hakim dalam menghukum sebuah perkara yang dikenal dengan jurisprudensi. C. Hukum diartikan sebagai petugas atau pekerja hukum. Hukum diartikan sebagai sosok seorang petugas hukum seperti polisi yang sedang bertugas. Pandangan ini sering dijumpai di dalam masyarakat tradisional. D. Hukum diartikan sebagai wujud sikap tindak perilaku, sebuah perilaku yang tetap sehingga dianggap sebagai hukum, seperti perkataan, setiap orang kos, hukumnya harus membayar uang kos. Sering terdengar dalam pembicaraan masyarakat dan bagi mereka itu adalah aturannya atau hukumnya. Hukum diartikan sebagai sistem norma atau kaidah. Kaidah atau norma adalah aturan yang hidup di tengah masyarakat. Kaidah atau norma ini dapat berupa norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum yang tertulis yang berlakunya mengikat seluruh anggota masyarakat dan mendapat sanksi bagi pelanggar. F. Hukum diartikan sebagai tata hukum. Berbeda dengan penjelasan angka 1, dalam konteks ini hukum diartikan sebagai peraturan yang saat ini sedang berlaku, hukum positif, dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan individu, hukum privat, maupun kepentingan dengan negara, hukum publik. Peraturan privat dan publik ini terjemah di berbagai aturan hukum dengan tingkatan, batas kewenangan, dan kekuatan mengikat yang berbeda satu sama lain. Hukum sebagai tata hukum keberadaannya digunakan untuk mengatur tata tertib masyarakat dan berbentuk hierarkis. G. Hukum diartikan sebagai tata nilai. Hukum mengandung nilai tentang baik buruk, salah benar, adil tidak adil, dan lain-lain yang berlaku secara umum. H. Hukum diartikan sebagai ilmu. Hukum yang diartikan sebagai pengetahuan yang akan dijelaskan secara sistematis, metodis, objektif, dan universal. Keempat perkara tersebut adalah syarat ilmu pengetahuan. I. Hukum diartikan sebagai sistem ajaran, disiplin hukum. Sebagai sistem ajaran, hukum akan dikaji dari dimensi das Solem dan das Sein. Sebagai das Solem, hukum menguraikan hukum yang dicita-citakan. Kajian ini melahirkan hukum yang seharusnya dijalankan. Sementara itu, sisi das Sein merupakan wujud pelaksanaan hukum pada masyarakat. Antara das Solem dan das Sein harus sewarna.
Antara teori dan praktik harus sejalan. Jika Dasein menyimpang dari Dasein, akan terjadi penyimpangan pelaksanaan hukum. J. Hukum diartikan sebagai gejala sosial. Hukum merupakan suatu gejala yang berada di masyarakat sebagai gejala sosial. Hukum bertujuan untuk mengusahakan adanya keseimbangan dari berbagai macam kepentingan seseorang dalam masyarakat sehingga akan meminimalisasi terjadinya konflik. Proses interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi kepentingan hidupnya perlu dijaga oleh aturan-aturan hukum agar hubungan kerjasama positif antar anggota masyarakat dapat berjalan dan aman dan tertib. Hukum secara terminologis pula masih sangat sulit untuk diberikan secara tepat dan dapat memuaskan. Ini disebabkan hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak sehingga tidak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu dalam suatu definisi. Kenyataan ini juga seperti yang diungkapkan Dr. W. L. G. Lemire dalam bukunya Recht in Indonesia. Sebagai gambaran, Profesor Sudiman Kartohardiprodjo memberi contoh-contoh tentang definisi hukum yang berbeda-beda sebagai berikut. A. Aristoteles. Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is law of nature. Hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkan ia sebagai dasar dan mengaplikasikannya kepada anggotanya sendiri. Hukum universal adalah hukum alam. B. Grotius. Law is a rule of moral action obliging to that which is right. Hukum adalah sebuah aturan tindakan moral yang akan membawa kepada apa yang benar. C. Hobbes. Whereas law properly is the word of him that by right had command over others. Pada dasarnya hukum adalah sebuah kata seseorang yang dengan haknya telah memerintah pada yang lain. D. Phillips S. James. Law is body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon and enforced among the members of a given state. Hukum adalah tubuh bagi aturan agar menjadi petunjuk bagi kelakuan manusia yang dipaksakan padanya dan dipaksakan terhadap ahli dari sebuah negara. E. Immanuel Kant. Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Walaupun tidak mungkin diadakan suatu definisi yang lengkap tentang apakah hukum itu, Dr. Randus E. Utrecht, SH, dalam bukunya yang berjudul Pengantar dalam Hukum Indonesia telah mencoba membuat sebuah batasan yang maksudnya sebagai pegangan bagi orang yang sedang mempelajari ilmu hukum. Batasan tersebut, hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan, perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Selain itu, Utrecht, sarjana hukum lainnya juga telah berusaha merumuskan apa hukum itu. A. Profesor M.R. E.M. Meyers dalam bukunya De Algemeen Begriffen van het Burgerlijk Recht mengatakan bahwa hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan. Ini ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. B. Leon Duquit menyatakan hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. C. Van Vollenhoven mengatakan bahwa Recht is een verzinsel in rusteloze wisselwerking van stu en tegen stu. Oke. D. SM Amin SH mengatakan hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma-norma dan sanksi-sanksi yang disebut hukum, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terjamin. E. MH Tritatmaja SH mengatakan hukum adalah seluruh aturan, norma yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahagiakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang yang akan kehilangan kemerdekaan dan didenda. F. Wasis SP mengatakan hukum adalah perangkat peraturan baik yang bentuknya tertulis maupun tidak tertulis, dibuat oleh penguasa yang berwenang, mempunyai sifat memaksa atau
mengatur, mengandung sanksi bagi pelanggarnya, ditujukan pada tingkah laku manusia dengan maksud agar kehidupan individu dan masyarakat terjamin keamanan dan ketertiban. 2. Unsur, ciri-ciri, dan sifat hukum. Setelah melihat definisi-definisi hukum tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur sebagai berikut. A. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. B. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. C. Peraturan itu bersifat memaksa. D. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Selanjutnya, agar hukum itu dapat dikenal dengan baik, haruslah mengetahui ciri-ciri hukum. Menurut CST Kansil SH, ciri-ciri hukum sebagai berikut. A. Terdapat perintah dan atau larangan. B. Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang. Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan kaidah hukum. Barang siapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi sebagai akibat pelanggaran kaidah hukum yang berupa hukuman. Pada dasarnya, hukuman atau pidana itu berbagai jenis bentuknya, akan tetapi sesuai dengan bab 2 pidana, pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman dan pidana sebagai berikut. A. Pidana pokok. 1. Pidana mati, pidana penjara, 1. Pidana mati, 2. Pidana penjara, 3. Pidana kurungan, 4. Pidana denda, 5. Pidana tutupan. B. Pidana tambahan. 1. Pencabutan hak-hak tertentu. 2. Perampasan barang-barang tertentu. 3. Pengumuman putusan hakim. Sementara itu, sifat bagi hukum adalah sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup masyarakatnya yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mematuhinya. Ini harus diadakan bagi sebuah hukum agar kaidah-kaidah hukum itu dapat ditaati karena tidak semua orang hendak menaati kaidah-kaidah hukum itu. 3. Fungsi dan tujuan hukum. Keterangan yang telah dikemukakan memiliki sebuah kesimpulan, yaitu hukum selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum memiliki fungsi berikut: menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih perincinya, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat dapat terdiri atas hal berikut. A. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, dalam arti hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik dan mana yang buruk sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. B. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Karena hukum memiliki sifat dan ciri-ciri yang telah disebutkan, hukum dapat memberi keadilan dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar serta dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya. C. Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk didaya-gunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini, hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. D. Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci, siapa yang boleh melakukan pelaksanaan atau penegakan hukum, siapa yang harus menaatinya, serta siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil, seperti konsep hukum konstitusi negara. E. Sebagai alat penyelesaian sengketa, seperti contoh persengketaan harta waris, dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata. F. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat. Dari keseluruhan, mulai dari pengertian, unsur, ciri-ciri, sifat, dan fungsi hukum, tujuan dari perwujudan hukum itu harus ada, sesuai dengan banyaknya pendapat tentang pengertian hukum. Tujuan hukum juga memiliki perbedaan pendapat antara satu ahli dengan ahli yang lainnya. Berikut ini beberapa pendapat ahli hukum tentang tujuan hukum. Perbedaan pendapat antara satu ahli dan ahli yang lain, berikut ini kok diulang-ulang. A. Profesor L.G. van Apeldoorn. Tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Demi mencapai kedamaian hukum, harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin apa yang menjadi haknya. Pendapat Apeldoorn ini dapat dikatakan jalan tengah antara dua teori tujuan hukum, teori etis dan utilitis. B. Aristoteles. Tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. C. Profesor Subekti. Tujuan hukum adalah melayani kehendak negara, yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada masyarakat. Dalam melayani tujuan negara, hukum akan memberikan keadilan dan ketertiban bagi masyarakatnya. D. Geni, teori etik.
Menurut Geni, dengan teori etisnya, tujuan hukum adalah keadilan semata-mata. Tujuan hukum ditentukan oleh dasar keyakinan seseorang yang dinilai etis, adil atau tidak, benar atau tidak, berada pada sisi batin seseorang menjadi tumpuan dari teori ini. Kesadaran etis yang berada pada tiap-tiap batin orang menjadi ukuran untuk menentukan warna keadilan dan kebenaran. Jeremy Bentham, teori utility. Menurut Bentham, teori utilitasnya, hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Maka itu, teori ini menetapkan bahwa tujuan hukum ialah memberikan faedah sebanyak-banyaknya. J. H. P. Bellefroid. Bellefroid menggabungkan dua pandangan ekstrim tersebut. Menurut Bellefroid, isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu asas keadilan dan faedah. Profesor J. Van Kan. Tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingannya tidak dapat diganggu. Dengan tujuan ini, akan dicegah terjadinya perilaku main hakim sendiri terhadap orang lain karena tindakan itu dicegah oleh hukum. Pengertian dan konsep keadilan. Keadilan adalah suatu keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Apabila manusia telah mampu memahami dan menghayati konsep keadilan, ia dapat dikatakan sebagai makhluk yang homo humanus. Keadilan merupakan kebutuhan mutlak setiap manusia. Keadilan menurut beberapa pakar, diantaranya menurut Aristoteles, adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah di antara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Menurut Plato, keadilan diproyeksikan pada orang. Orang yang adil adalah orang yang mengendalikan diri dan perasaannya dikendalikan oleh akal. Menurut Socrates, keadilan diproyeksikan pada pemerintahan. Keadilan tercipta apabila setiap warga sudah merasakan bahwa pihak pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Keadilan dapat dibagi menjadi macam-macam sebagai berikut. 1. Menurut sumbernya. Keadilan individual adalah keadilan yang bergantung pada kehendak baik atau kehendak buruk masing-masing individu. Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya bergantung pada struktur-struktur tersebut, seperti dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan ideologi. 2. Menurut jenisnya. Keadilan legal, keadilan moral, terwujud apabila setiap anggota dalam masyarakat melakukan fungsinya dengan baik menurut kemampuannya. Keadilan distributif terwujud apabila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama pun diperlakukan secara tidak sama. Keadilan kumulatif terwujud apabila tindakannya tidak bercorak ekstrim sehingga merusak atau menghancurkan pertalian di dalam masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tidak tertib. Ciri-ciri nilai keadilan. Tidak memihak. Sama hak. Sah menurut hukum. Layak dan wajar. Benar secara moral. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai keadilan sosial. Banyak orang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki. Untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, tetapi tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Kata keadilan dalam bahasa Inggris adalah justice, yang berasal dari bahasa Latin justitia. Kata justice memiliki 3 macam makna yang berbeda, yaitu 1. Secara atributif, berarti suatu kualitas yang adil atau fair, sinonimnya justness. 2. Sebagai tindakan, berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman, sinonimnya judicature. Serta 3. Orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan, sinonimnya judge, jurist, dan magistrate. Sementara itu, kata adil dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab al-adil, yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang, dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain sinonim seperti kist, hukum, dan sebagainya. Sementara itu, akar kata adil dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya dengan yang langsung dengan sisi keadilan itu. Misalnya, ta'dilu artinya mempersekutukan Tuhan, dan adil artinya tebusan. Beberapa kata yang memiliki arti sama dengan kata adil dalam Al-Quran digunakan berulang-ulang. Kata al-adil adalah dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Kata al-qist terulang sebanyak 24 kali. Kata al-wadnu terulang sebanyak berapa kali? Dan kata al-wasd sebanyak 5 kali. Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan merupakan kebijakan yang besar.
Lebih-lebih lagi jika keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif. Bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan serta bagaimana memajukan keadilan. Namun, tentu tidak demikian halnya jika ingin memainkan peran menegakkan keadilan. C. Hubungan hukum dan keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultan dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting. Bahkan ada yang berpendapat bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Ulpianus menggambarkan keadilan sebagai justitia constant et perpetua voluntas ius sum quique tribuendi. Keadilan adalah kehendak yang terus-menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya, atau tribuere quique suum, to give everybody his own. Keadilan memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Perumusan ini dengan tegas mengakui hak-hak masing-masing person terhadap lainnya serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya. Demikian pula sebaliknya. Keadilan sudah dibicarakan sejak zaman dulu kala dalam hubungan antara keadilan dengan negara. Plato pada tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi menyatakan negara ideal didasarkan atas keadilan dan keadilan baginya adalah keseimbangan dan harmoni. Harmoni di sini artinya bahwa hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara atau negara polis, yaitu masing-masing warga menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi soal sosialnya masing-masing. Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi dalam karyanya Nicomachean Ethics mengungkapkan bahwa keadilan mengandung arti berbuat kebajikan. Dengan kata lain, keadilan adalah kebijakan yang utama. Menurut Aristoteles, justice consists in treating equals equality and unequals inequality in proportion to their inequality. Prinsip ini beranjak dari asumsi bahwa untuk hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlukan tidak sama secara proporsional. Perkembangan lebih lanjut tentang keadilan. Thomas Aquinas tahun 1225 sampai 1274 mengajukan 3 struktur fundamental hubungan dasar, yaitu A. Hubungan antar individu, ordo partium ad partes. B. Hubungan antar masyarakat sebagai keseluruhan dengan individu, ordo totius ad partes. Dan C. Hubungan antar individu terhadap masyarakat secara keseluruhan, ordo partium ad totum. Menurut Thomas Aquinas, keadilan distributif pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap person manusia dan keluarganya. Dalam konteks keadilan distributif, keadilan dan kepatuhan atau equity tidak tercapai semata-mata dengan penetapan nilai yang aktual, melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal lainnya. Ada pula bentuk kesamaan, yaitu kesamaan proporsional, dan B. Kesamaan kuantitas atau jumlah. Friedman menyatakan formulasi keadilan Aristoteles merupakan suatu kontribusi terbesarnya bagi filsafat hukum. Di samping itu, ia juga membedakan keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam. Keadilan alamiah adalah keadilan yang daya berlakunya tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu serta keberadaannya bukan hasil pemikiran masyarakat. Keadilan hukum adalah keadilan yang pada asalnya tidak berbeda, tetapi apabila telah dijadikan landasan, ia menjadi berlainan. Thomas Aquinas membedakan keadilan atas 2 kelompok, yaitu keadilan umum, justitia generalis, dan keadilan khusus, justitia spesialis. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya, keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi 1. Keadilan distributif, justitia distributiva. 2. Keadilan komunitatif, justitia komunitativa. Dan 3. Keadilan vindikatif, justitia vindicativa. Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan menjadi hakim. Keadilan komunitatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara persepsi dan kontraprestasi. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda
sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya. Pemikiran kritis memandang bahwa keadilan tidak lain sebuah fata morgana, seperti orang melihat langit yang seolah-olah kelihatan tetapi tidak pernah menjangkaunya, bahkan juga tidak pernah mendekatinya. Walaupun demikian, haruslah diakui bahwa hukum tanpa keadilan akan terjadi kesewenang-wenangan. Sebenarnya, keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama, sehingga nilai-nilai ini tidak bisa ditukar dengan nilai apapun. Sisi teori etis ini lebih mengutamakan keadilan hukum dengan mengurangi sisi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, seperti sebuah pendulum jam. Mengutamakan keadilan hukum saja akan berdampak pada kurangnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Demikian juga sebaliknya. Abdul Ghafur menyatakan bahwa tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus berjalan erat dengan keadilan. Hukum adalah undang-undang yang adil. Apabila suatu hukum konkret, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum apabila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum. Lebih lanjut, Abdul Ghafur menyatakan bahwa sikap adil dianggap sebagai bagian konstitutif hukum karena hukum dipandang sebagai bagian tugas etis manusia di dunia ini. Artinya, manusia wajib membentuk hidup bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil. Dengan kata lain, kesadaran manusia yang timbul dari hati nurani tentang tugas sesuatu sesuai pengemban misi keadilan secara spontan adalah penyebab mengapa keadilan menjadi unsur konstitutif hukum. Whitbers menambahkan alasan penunjang mengapa keadilan menjadi unsur konstitutif hukum sebagai berikut. 1. Pemerintah negara manapun selalu membela tindakan dengan memperlihatkan keadilan yang nyata di dalamnya. 2. Undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan seringkali dianggap sebagai undang-undang yang telah usang dan tidak berlaku lagi. 3. Dengan bertindak tidak adil, suatu pemerintahan sebenarnya bertindak di luar wewenangnya yang tidak sah secara hukum. Konsekuensi pandangan kontinental sistem tentang nilai keadilan hukum adalah undang-undang yang adil. Adil merupakan unsur konstitutif dari segala pengertian hukum. Hanya peraturan yang adil yang disebut hukum seperti berikut ini. 1. Hukum melebihi negara. Negara atau pemerintah tidak boleh membentuk hukum yang tidak adil, lebih percaya pada prinsip-prinsip moral yang dimuat dalam undang-undang daripada kebijaksanaan manusia dalam bentuk putusan-putusan hakim. 2. Sikap kebanyakan orang terhadap hukum mencerminkan pengertian hukum ini, yaitu hukum sebagai moral hidup, normal ideal. 3. Prinsip-prinsip pembentukan hukum, prinsip-prinsip keadilan bersifat etis. Hukum sebagai keseluruhan mewajibkan secara batiniah. Dalam bidang hukum, keadilan menjadi tugas hukum dan merupakan kegunaan hukum. Keadilan yang menjadi tugas hukum merupakan hasil penyelesaian atau keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. Secara ideal, kepastian hukum merupakan pencerminan asas tidak merugikan orang lain. Sedangkan kesebandingan hukum merupakan pencerminan asas bertindak sebanding. Oleh karena itu, keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum merupakan inti penegakan hukum. Penegakan hukum sesungguhnya dipengaruhi oleh 1. Hukum itu sendiri, 2. Kepribadian penegak hukum, 3. Fasilitas kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, 4. Taraf kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, 5. Kebudayaan yang dianut masyarakat. Penegakan hukum bukan tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum. Padahal tujuan akhirnya adalah keadilan. Pernyataan di atas merupakan isyarat bahwa keadilan yang hidup masyarakat tidak mungkin seragam. Hal ini disebabkan keadilan merupakan proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. Naminem laedere, semata bukanlah keadilan. Demikian pula sum cuique tribuere, yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan. Keadilan bergerak di antara dua kutub tersebut. Pada suatu ketika keadilan lebih dekat pada satu kutub, dan pada saat lain keadilan lebih condong pada kutub lainnya. Keadilan yang mendekati kutub naminem laedere adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral. Akan tetapi jika mau dipersoalkan adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub sum cuique tribuere. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang-orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani ataupun rohani. Abdul Ghafur dalam bukunya Filsafat Hukum, Aliran dan Sejarah menyatakan bahwa para sarjana Inggris dan Amerika dapat memegang prinsip keadilan lebih banyak diwarnai dengan filsafat empirisme dan pragmatisme. Pada intinya,
Pandangan ini beranggapan bahwa kebenaran berasal dari pengalaman dan praktik hidup. Karena itu, yang diutamakan dalam menangani hukum adalah hubungan dengan realitas hidup, bukan dengan prinsip-prinsip abstrak yang tentang keadilan. Oleh karena itu, adil dan tidak adil tidak terpengaruh oleh pengertian tentang hukum, tetapi lebih banyak diwarnai oleh realitas pragmatis. Konsekuensi pandangan ini sebagai berikut. 1. Pada prinsipnya, hukum tidak melebihi negara yang dianggap sama dengan rakyatnya. Hukum adalah sarana pemerintah untuk mengatur masyarakat secara adil. Tidak ada instansi yang lebih tinggi dari hukum. Karena kemungkinan dari ketidakadilan tetap ada, diharapkan bahwa dalam praktik hukum, keyakinan-keyakinan rakyat dan kebijaksanaan para hakim menghindari penyimpangan yang terlalu besar. 2. Hukum adalah apa yang berlaku de facto. Itulah akhirnya tak lain dari keputusan hakim dan juri rakyat. Sementara itu, rakyat juga menyadari bahwa hukum tak lain dari apa yang telah ditentukan. 3. Menurut aliran empirisme, hukum sebagai sistem tidak mewajibkan secara batinnya sebab tidak dipandang sebagai bagian tugas etis manusia. Hukum harus ditaati sebab ada sanksi bagi pelanggaran hukuman. Sanksi bagi pelanggar berupa hukuman. Sedangkan ketaatan secara batinnya lebih banyak disebabkan oleh keyakinan agama. D. Keadilan salah satu cita hukum, Recht idee. Pada awalnya, hukum hanya digunakan untuk mengatur tingkah laku dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi sering berjalannya waktu, kecenderungan hukum pun turut berkembang ke arah penggunaannya sebagai alat penyusun bangunan berkehidupan yang nyaris bersinggungan dengan segala aspek bermasyarakat. Konsep hukum seperti ini merupakan konsep hukum sebagai alat yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat berdasarkan pada perencanaan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Berbicara mengenai konsep hukum sebagai alat secara tidak langsung juga mengantarkan pada pembahasan mengenai hukum sebagai konsep yang modern. Hukum dalam hal ini merupakan kebutuhan masyarakat dan mencerminkan kehendak tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina serta kemana semestinya dia terarahkan. Selanjutnya, peran hukum sebagai alat yang juga berarti hukum sebagai konsep modern memunculkan beberapa tantangan konseptual seperti di bawah ini. 1. Apa yang sebenarnya menjadi orientasi hukum? Meliputi fungsi apa sajakah hukum tertuang dan perlakuannya sebagai alat penyusun bangunan berkehidupan? 3. Dalam keterkaitannya dengan sistem norma, sejauh mana fungsi hukum dapat dijalankan? Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan kaidah atau peraturan tentang tingkah laku yang menetap dalam suatu kehidupan bermasyarakat yang bersifat memaksa dalam ranah pelaksanaan dengan dituangkan melalui penetapan sanksi. Perlu disadari bahwa sebenarnya hingga saat ini belum ada pengertian hukum yang dapat mengakomodasi kenyataan yang hidup di masyarakat. Disebabkan hukum mengakomodasi banyak aspek dan bentuk multidimensi sehingga sulit untuk membuat suatu definisi hukum yang memadai. Akan tetapi, setidaknya dalam pelaksanaan hukum harus dipandang secara keseluruhan, holistik yang meliputi 3 hal berikut ini. 1. Hukum sebagai kumpulan ide atau nilai abstrak. 2. Hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, yaitu menitikberatkan pada hukum sebagai lembaga yang otonom. 3. Hukum sebagai alat bantu atau sarana yang berfungsi mengatur masyarakat. Berdasarkan ketiga unsur di atas, diharapkan pelaksanaan hukum nantinya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat. Adapun tujuan hukum secara garis besar adalah mencapai masyarakat yang tertib dan damai serta terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Berkaitan dengan hal ini terdapat 3 teori tentang tujuan hukum berikut. 1. Teori etis. Hukum ditujukan semata-mata untuk menemukan keadilan sehingga esensi hukum ditentukan oleh keyakinan etis seperti tentang apa yang adil dan tidak adil. Pada hakikatnya, keadilan yang ideal itu adalah keadilan yang dinilai setidaknya dari dua pihak, baik pihak yang memberi perlakuan maupun yang menerima perlakuan. Jadi tidak hanya dilihat dari satu pihak. Namun pada praktiknya keadilan cenderung hanya dinilai dari satu pihak, yaitu pihak yang menerima perlakuan. 2. Teori utilitas. Hukum bertujuan menjamin kebahagiaan, kesenangan yang terbesar bagi manusia untuk jumlah sebanyak-banyaknya. 3. Teori campuran. Tujuan pokok hukum adalah mencapai ketertiban demi terciptanya masyarakat yang teratur. Selain itu, hukum juga bertujuan mencapai keadilan secara relatif menurut perkembangan masyarakat dan zamannya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, hukum tentu memiliki fungsi-fungsi yang harus dijalankan. Adapun fungsi hukum pada umumnya yaitu sebagai kontrol sosial. Dalam pemaknaan hukum menghendaki masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri. Menurut Hubel, hukum itu mempunyai 4 fungsi dasar sebagai berikut. 1. Menetapkan hubungan di antara anggota masyarakat, yaitu dengan menunjukkan tingkah laku apa saja yang diperkenankan dan yang dilarang. 2. Menentukan pembahasan kekuasaan dan memperinci siapa saja yang boleh melakukannya serta yang harus menaatinya sekaligus menetapkan sanksi-sanksinya. 3. Menyelesaikan sengketa. 4. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah. Guna mencapai tujuan yang dikehendaki dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, hukum harus dilihat sebagai subsistem dari sistem masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman yang memandang hukum sebagai sistem norma terdiri
terdiri atas 3 komponen utama berikut. 1. Komponen struktur berupa kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai fungsi untuk mendukung kinerja sistem tersebut. 2. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum berupa peraturan-peraturan serta keputusan-keputusan yang digunakan oleh pihak yang diatur maupun yang mengatur. 3. Komponen kultur berupa sikap-sikap, nilai-nilai, kebiasaan, persepsi, dan opini yang mempengaruhi kinerja hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, Hans Kelsen mengemukakan bahwa untuk mengatakan hukum itu merupakan sistem norma, ia menghendaki agar objek hukum bersifat empiris dan dapat ditelah secara logis. Kemudian, melalui Grundnorm, norma dasar, semua peraturan hukum disusun secara hierarkis dalam satu kesatuan sehingga menjadi suatu sistem. Grundnorm inilah yang merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum. Sedangkan hukum positif hanyalah perwujudan dari adanya norma-norma hukum. Oleh karena itu, dalam susunan norma hukum tidak dibenarkan adanya kontradiksi antara norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Selanjutnya, dalam rangka pembangunan hukum yang demokratis di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, cita hukum memiliki fungsi yang sangat penting untuk mengakomodasikan seluruh dinamika masyarakat yang serba kompleks. Adapun tujuan dari pembangunan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia pada era Orde Baru telah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diwujudkan melalui penetapan GBHN dan Realita. Jika dilihat perkembangannya, hukum juga ikut berkembang sebagai suatu konsep yang modern, sehingga saat ini hukum tidak bisa dilihat sebagai sarana kontrol sosial saja, tapi justru sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam wujud pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Burkhard Krems, pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kegiatan berhubungan dengan isi atau substansi peraturan, metode pembentukan, serta proses dan prosedur pembentukan peraturan. Dia kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan bukan merupakan kegiatan yuridis semata, melainkan kegiatan yang bersifat interdisipliner. Artinya, setiap kegiatan dalam pembentukan peraturan membutuhkan bantuan ilmu-ilmu sosial lain agar produk hukum yang dihasilkan dapat diterima dan diakui oleh masyarakat. Berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan ini, proses pembentukannya biasa dikenal dengan istilah legal drafting. Ada 2 hal pokok yang perlu diperhatikan dalam legal drafting sebagai berikut. 1. Kejelasan konsep yang diperlukan untuk membantu dan menuntun proses perancangan suatu produk hukum. 2. Pemilihan dan penggunaan bahasa, terutama untuk mencari kata-kata yang tepat. Konsekuensi dari ketidakjelasan atau bahkan ketiadaan kedua unsur tersebut dapat mengakibatkan produk hukum yang disusun akan cepat menjadi usang. Pembentukan hukum di Indonesia hingga saat ini belum ada sistem hukum yang ideal sesuai dengan cita dan tujuan negara ini, yaitu sistem hukum Pancasila. Sebenarnya, cita hukum Indonesia yang berupa Pancasila telah dirumuhkan secara tegas dalam pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu cita hukum ini memiliki arti penting sebagai dasar sekaligus mengikat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga setiap peraturan yang terkandung dalam Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia. Adapun proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis terdiri atas 3 tahap secara berurutan sebagai berikut. 1. Tahap sosiologis, yaitu proses penyusunan suatu produk hukum berlangsung dalam masyarakat itu sendiri dan ditentukan oleh tersedianya bahan-bahan di dalamnya. Itu berarti dalam tahap sosiologis, faktor masyarakat merupakan tempat timbulnya suatu permasalahan dan tujuan sosial. 2. Tahap politis, yaitu dalam tahap ini permasalahan sosial yang timbul tadi dimasukkan ke dalam agenda pemerintah untuk selanjutnya diidentifikasi dan dirumuskan secara lebih perinci. Adapun permasalahan sosial yang dapat masuk ke dalam agenda pemerintah harus memenuhi 4 kriteria berikut. A. Aspek peristiwanya. B. Siapakah yang terkena peristiwa itu? C. Apakah mereka yang terkena peristiwa itu terwakili oleh mereka yang memiliki posisi sebagai pembuat keputusan? D. Apakah jenis hubungan antara pengaruh kebijaksanaan itu? Kemudian dalam tahap ini juga dilakukan proses pengolahan faktor lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, geografi, dan sebagainya sebagai input bagi sistem politik diubah menjadi output. Proses ini oleh David Aston disebut dengan istilah the black box, transformasi sosial dalam pembentukan produk hukum. 1. Tahap yuridis. Dalam tahap ini lebih difokuskan pada penyusunan dan pengorganisasian masalah-masalah yang diatur dalam rumusan hukum. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan yaitu konsistensi, sound arrangement, dan normal usage. Adapun proses dalam tahap ini harus selalu meliputi subsistem non-yuridis seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Mengenai hal tersebut, Harry C. Bredemeier sebagai berikut. A. Sistem hukum yang mendapatkan input dari subsistem ekonomi akan menghasilkan output berupa penataan kembali proses produksi dalam masyarakat. B. Sistem hukum yang mendapatkan input dari subsistem politik akan menghasilkan output berupa legitimasi dan konkretisasi tujuan-tujuan. C. Sistem hukum yang mendapatkan input dari subsistem budaya akan menghasilkan output berupa keadilan. Jika kita flashback melihat sejarah pembangunan
di bidang hukum yang ada di Indonesia ternyata cenderung berkiblat pada paradigma kekuasaan. Hal ini terlihat jelas terutama pada masa Orde Baru. Rezim Orde Baru pada awalnya bertujuan menata kembali kehidupan politik yang demokratis untuk mendapat legitimasi dan dukungan masyarakat. Namun dalam perjalanannya terjadi pergeseran dari politik yang demokratis ke arah demokrasi yang otoriter. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya konstitusi atau format politik yang menobatkan presiden sebagai pemenang kekuasaan politik yang terbesar, sehingga kunci penentu setiap kebijaksanaan keputusan politik pada saat itu adalah presiden. Sedangkan rakyat terpaksa menerimanya tanpa diberi kesempatan untuk bersuara karena dianggap pasif, apatis, dan minim informasi. Ini juga berarti hukum merupakan apa yang dikehendaki oleh kekuasaan politik dan penguasa demi kepentingan yang diinginkannya. Akibatnya, pembangunan hukum pada masa Orde Baru menjadi syarat dengan paradigma kekuasaan yang kemudian melahirkan hukum yang totaliter. Realitas yang terjadi di Indonesia sebagaimana yang telah diuraikan di atas tanpa disadari telah mengubah negara kita dari negara hukum menjadi negara kekuasaan dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kaidah dasar hukumnya berupa rumusan pikiran totaliter. 2. Supremasi dari kaidah dasar berada di atas konstitusi. 3. Hukum memiliki sifat membudak sehingga kaidah politik menjadi lebih tinggi daripada hukum. B. Birokrasi totalitarian untuk kaum elit yang berkuasa. C. Trias politika pro forma. 6. Kepatuhan terpaksa, death and legitimasi. 7. Tipe rekayasa merusak, dark social engineering. Selain berhadapan dengan pembangunan hukum yang syarat akan paradigma kekuasaan, saat ini Indonesia juga sedang dihadapkan pada masalah transformasi global. Indonesia dalam bidang pembangunan hukum nasional di era globalisasi seperti saat ini mengalami tekanan globalisasi perdagangan bebas, misalnya ekspansi pasar ke negara-negara yang sedang berkembang seperti AFTA, NAFTA, dan APEC yang menunjukkan adanya globalisasi ekonomi. Hal itu mendorong orang untuk semakin konsumtif sehingga meruntuhkan norma-norma lokal tradisional, sedangkan masyarakat belum memiliki norma-norma untuk menghadapi tantangan globalisasi. Sejak beberapa dekade terakhir ini, harus diakui bahwa Indonesia semakin memasuki era globalisasi sekaligus menjadi bagian dari dalamnya, terutama dalam hal proses restrukturisasi ekonomi global. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi globalisasi tersebut. 1. Masalah hubungan antara warga negara dan hukum. 2. Masalah kemampuan hukum dan sistem politik dalam memenuhi tuntutan rakyat tentang keadilan. Dengan demikian sangat diperlukan penataan kembali secara simultan di bidang pembangunan ekonomi, politik, dan budaya hukum yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang dirumuskan secara normatif. Pada dasarnya, manusia menghendaki keadilan. Manusia memiliki tanggung jawab besar terhadap hidupnya karena hati nurani manusia berfungsi sebagai indeks, ludex, dan vindex. Proses reformasi menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan demi terwujudnya supremasi hukum dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan tujuan hukum, ketertiban, keamanan, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan, kebenaran, dan keadilan. Pemikiran filosofis keadilan yang berkaitan dengan filsafat hukum berkaitan erat dengan pemikiran John Rawls yang mengungkapkan 3 faktor utama. 1. Perimbangan tentang keadilan, Gerechtigkeit. 2. Kepastian hukum, Rechtmäßigkeit. 3. Kemanfaatan hukum, Zweckmäßigkeit. Keadilan berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban. Hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah ilahi sesuai dengan hak asasinya, yaitu hak yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu-gugat. Keadilan merupakan salah satu tujuan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Keadilan adalah kehendak yang ajak, tetap untuk memberikan kepada siapapun sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Korelasi antara filsafat hukum dan keadilan sangat erat karena terjadi tali temali antara kearifan, norma, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara. Materi hukum dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang berupa kesadaran dan cita hukum, rechtide, cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, peri kemanusiaan, perdamaian, cita politik, dan tujuan negara. Hukum mencerminkan nilai hidup yang ada dalam masyarakat yang mempunyai kekuatan yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hukum yang hidup dalam masyarakat bersumber pada hukum positif. 1. Undang-undang konstitusional. 2. Hukum kebiasaan, adat law. 3. Perjanjian internasional, international treaty. 4. Keputusan hakim, jurisprudence. 5. Doktrin. 6. Perjanjian, treaty. 7. Kesadaran hukum, consciousness of law. Tata rakit antara filsafat hukum dan keadilan dengan filsafat sebagai induk ilmu, mother of science, adalah mencari jalan keluar dari belenggu kehidupan secara rasional dengan menggunakan hukum yang berlaku untuk mencapai keadilan dalam hidupnya. Peranan filsafat tak pernah selesai, tidak pernah berakhir karena filsafat tidak menyelidiki satu segi, tetapi tidak terbatas objeknya. Namun filsafat tetap setia kepada metodenya sendiri dengan menyatakan semua di dunia ini tidak ada yang abadi, yang tetap
hanya perubahan. Jadi benar filsafat ilmu tanpa batas. Filsafat memiliki objek, metode, dan sistematika yang bersifat universal. Filsafat memiliki cabang umum dan khusus serta beberapa aliran di dalamnya terkait dengan persoalan hukum yang selalu mencari keadilan. Hukum dan keadilan tidak semata-mata ditentukan oleh manusia, tetapi alam dan Tuhan ikut menentukan. Alam akan memberikan hukum dan keadilan lebih karena alam mempunyai sifat keselarasan, keseimbangan, keajekan, dan keharmonisan terhadap segalanya. Alam lebih bijaksana dari segalanya. Manusia terlibat dalam alam semesta sehingga manusia tunduk dan taat pada alam semesta walaupun hukum alam dapat disimpangi oleh akal manusia, tetapi tidak semuanya. Hanya hal-hal yang khusus terjadi. Sebenarnya hukum sangat diharapkan untuk mendukung tegaknya keadilan. Manusia dan hukum terlibat dalam pikiran dan tindakannya karena hati nurani manusia berfungsi sebagai indeks, ludex, dan vindex pada setiap persoalan yang dihadapi manusia. Filsafat hukum memfokuskan pada segi filosofisnya hukum yang berorientasi pada masalah-masalah fungsi dari filsafat hukum itu sendiri, yaitu melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian, pertahanan dan pemeliharaan tata tertib, pengadaan perubahan, serta pengaturan tata tertib demi terwujudnya rasa keadilan berdasarkan kaidah hukum abstrak dan konkret. Pemikiran filsafat hukum berdampak positif sebab melakukan analisis yang tidak dangkal tetapi mendalam dari setiap persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat atau perkembangan ilmu hukum itu sendiri. Secara teoritis, cakrawalanya berkembang luas dan komprehensif. Pemanfaatan penggabungan ilmu hukum dengan filsafat hukum adalah politik hukum sebab politik hukum lebih praktis dan fungsional dengan cara menguraikan pemikiran teleologis konstruktif yang dilakukan dalam hubungannya dengan pembentukan hukum dan penemuan hukum yang merupakan kaidah abstrak yang berlaku umum. Sementara itu, penemuan hukum merupakan suatu pembentukan kaidah konkret yang berlaku secara khusus. Dalam memahami adanya hubungan ilmu hukum dengan hukum positif menyangkut hukum normatif, diperlukan telah terhadap unsur-unsur hukum. Unsur hukum mencakup unsur ideal dan rasional. Unsur ideal mencakup hasrat susila dan rasio manusia yang menghasilkan asas-asas hukum. Unsur real mencakup kebudayaan dan lingkungan alam yang menghasilkan tata hukum. Unsur ideal menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum. Unsur real menghasilkan tata hukum yang dalam hal ini dipengaruhi asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu dengan cara mengadakan identifikasi kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan tertentu. Penerapan filsafat hukum dalam kehidupan bernegara mempunyai variasi yang beraneka ragam tergantung pada filsafat hidup bangsa atau Weltanschauung masing-masing. Dalam kenyataan, suatu negara jika tanpa ideologi tidak mungkin mampu mencapai sasaran tujuan nasional sebab negara tanpa ideologi adalah gagal. Negara akan kandas di tengah perjalanan. Filsafat hidup bangsa Weltanschauung yang lazim menjadi filsafat atau ideologi negara dan berfungsi sebagai norma dasar atau Grundnorm Hans Kelsen. Indonesia sebagai negara hukum, Rechtsstaat, pada prinsipnya bertujuan untuk menegakkan perlindungan hukum, Justitia Protectiva. Hukum dan cita hukum, ide sebagai perwujudan budaya. Perwujudan budaya dan peradaban manusia tegak berkat sistem hukum, tujuan hukum, dan cita hukum, ide. Hal tersebut yang ditegakkan dalam keadilan yang menampilkan cita moral dan kebajikan adalah fenomena budaya dan peradaban. Manusia senantiasa berjuang menuntut dan membela kebenaran, kebaikan, dan kebajikan menjadi cita dan citra moral kemanusiaan dan citra moral pribadi manusia. Keadilan senantiasa terpadu dengan asas kepastian hukum, Rechtsstaatlichkeit dan kedayagunaan hukum, Zweckmäßigkeit. Tiap makna dan jenis keadilan merujuk nilai dan tujuan apa, dan bagaimana keadilan komutatif, distributif maupun keadilan protektif demi terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin warga negara yang pada hakikatnya demi harkat dan martabat manusia. Hukum dan keadilan sungguh-sungguh merupakan dunia dari transempirikal setiap pribadi manusia. Cita hukum, ide mempunyai fungsi konstitutif memberi makna pada hukum dalam arti padatan makna yang bersifat konkret umum dan mendahului semua hukum serta berfungsi membatasi apa yang tidak dapat dipersatukan. Pengertian fungsi dan perwujudan cita hukum, ini menunjukkan betapa fundamental kedudukan dan peranan cita-cita hukum adalah sumber genetik dari tata hukum, order. Oleh karena itu, cita hukum hendaknya diwujudkan sebagai suatu realitas. Maknanya bahwa filsafat hukum menjadi dasar dan acuan pembangunan kehidupan suatu bangsa serta acuan bagi pembangunan hukum dalam bidang-bidang lainnya. Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan justiciable terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman, dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum itu
untuk manusia, maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai hukum yang dilaksanakan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya. Dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketetapan, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Rasa keadilan yang dirumuskan hakim mengacu pada pengertian-pengertian aturan baku yang dapat dipahami masyarakat akan berpulang untuk dihayati karena rasa keadilan merupakan sokok guru dari konsep-konsep the rule of law. Hakim merupakan lambang dan benteng dari hukum jika terjadi kesenjangan rasa keadilan. Jika rasa keadilan hakim dan rasa keadilan masyarakat tidak terjadi, semakin besar ketidakpeduliannya terhadap hukum karena pelaksanaan hukum menghindari anarki. Penegakan hukum tetap dikaitkan dengan fungsi hukum, filsafat negara, dan ideologi negara karena ketiganya berperan dalam pembangunan suatu bangsa. Filsafat hidup bangsa, Weltanschauung, lazimnya menjadi filsafat negara atau ideologi negara sebagai norma dasar, Grundnorm. Norma dasarnya menjadi sumber cita dan moral bangsa karena nilai ini menjadi cita hukum, Rex ide, dan paradigma keadilan suatu bangsa sesuai dengan hukum yang berlaku, hukum positif. Penjabaran fungsi filsafat hukum terhadap permasalahan keadilan merupakan hal yang sangat fundamental karena keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum yang diterapkan pada hukum positif. Hukum merupakan alat untuk mengelola masyarakat, law as a tool of social engineering, menurut Roscoe Pound. Pembangunan penyempurnaan kehidupan kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat demi terwujudnya rasa keadilan bagi setiap individu yang berdampak positif bagi terwujudnya kesadaran hukum. Selanjutnya disambung dengan rangkuman.